Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Syaulia Suyono. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang standarisasi jaringan. Oke, langsung saja. Happy watching! Standarisasi merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kegunaan dari standarisasi adalah yang pertama, untuk dapat digunakan banyak orang. Untuk sebuah hardware handphone, kita harus mempunyai sebuah standarisasi untuk dapat menggunakannya pada banyak orang. Sebuah handphone harus memenuhi standar atau kriteria tertentu untuk dapat digunakan, seperti frekuensi sinyal yang dimilikinya, kartu SIM apakah yang bisa dipakai pada handphone itu, dan lain sebagainya. Jadi intinya, sebuah standarisasi ini harus dapat digunakan oleh banyak orang dan harus dapat berjalan dengan baik. Kedua, memudahkan komunikasi satu sama lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh apabila terdapat sekumpulan komputer pada satu vendor A yang sama terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal atau LAN dengan protokol vendor tersebut. Kemudian ada sebuah komputer lain dari komputer dengan vendor B ingin terhubung ke dalam jaringan tersebut yang tidak memiliki protokol dari vendor A. Tentu komputer dari vendor B mengalami kesulitan untuk terhubung. Jadi, sebuah standarisasi harus dibangun dan diberlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Ketiga, memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Sebuah standarisasi bisa membantu kita dalam berbagai pekerjaan, contohnya dalam pembuatan kabel jenis crossover dan stride. Terdapat standarisasi yang bisa kita gunakan, yaitu T568A dan T568B untuk memudahkan kita dalam pembuatan jenis kabel tersebut. Apabila tidak terdapat standarisasi tersebut, tentu kita tidak akan sedikit bingung dalam pembuatan kabel tersebut. Jadi, standarisasi dapat memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang OSI. Pada tahun 1970, terdapat organisasi yang bernama International Organization for Standardization atau ISO yang berlokasi di Eropa, telah mengembangkan sebuah model arsitektural jaringan yang diberi nama OSI Reference Model for Open Networking atau model jaringan terbuka OSI. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan oleh sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layar adalah menjadi rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolit, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. OSI memiliki 7 layer yang memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama adalah application layer atau lapisan ke-7. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Kemudian adalah presentation layer atau lapisan ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Kemudian session layer atau lapisan kelima. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SBM, RTP, dan lain-lain. Kemudian transport layer atau lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan data paket, sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Kemudian network layer atau lapisan ketiga, tugas dari network layer adalah membuat header atau paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Lapisan kedua adalah data link layer. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address atau media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hop, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi, IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan Media Access Control atau MAC dan lapisan Logical Link Control atau LLC. Dan yang terakhir adalah lapisan ke-1, yaitu Physical Layer.
Dalam model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Kemudian adalah cara kerja OSI layer. Untuk memahami cara kerja dari OSI layer sendiri, Anda dapat membayangkan dengan tahapan dalam mengirim surat. Agar surat sampai kepada penerima dengan baik dan tepat, maka harus melewati berbagai tahapan pengiriman sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa penjelasan mengenai cara kerja OSI layer. Pertama, application layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Ketiga, pada sesi layer akan membentuk sesi perjalanan data sehingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer, pengirim melakukan pemecahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Kelima, network layer membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik, dan pada lapisan utama tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Kemudian langkah terakhir, alur jalannya proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer, nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Kemudian kita akan membahas tentang TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. TCP/IP memiliki 5 lapisan layer. Fungsi dari layer tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah physical layer, lapisan terbawah yang berperan sebagai sarana sistem mengirim data ke device yang terhubung ke jaringan. Fungsi dari physical layer adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Kedua ada network access layer. Layer ini mengatur bagaimana hubungan dapat terjadi antara dua pihak yang berada pada jaringan berbeda seperti network layer pada OSI. Fungsi dari network layer adalah untuk mendefinisikan alamat-alamat IP serta melakukan deteksi dan koreksi kesalahan dari data yang ditransmisikan. Yang ketiga adalah internet layer. Bertanggung jawab dalam proses pengiriman paket alamat yang tepat dilakukan oleh ratusan aktivitas yang dilakukan oleh host pada jaringan internet. Oleh karenanya, layer ini memiliki peranan penting dalam komunikasi data internet dalam cakupan wilayah yang luas. Elemen yang membantu proses komunikasi data pada layer ini diantaranya IP atau Internet Protocol, berfungsi untuk menyampaikan paket data ke alamat yang tepat. Kedua ada ARP atau Address Resolution Protocol, digunakan untuk menentukan alamat hardware dari host atau komputer yang sama. Ketiga ada ICMP atau Internet Control Message Protocol, berfungsi untuk mengirimkan pesan dalam melaporkan kegagalan pengiriman data. Kemudian keempat ada Transport Layer, adalah cara untuk melakukan pengiriman data host to host. Lapisan ini menjamin bahwa informasi yang diterima pada sisi penerima adalah sama dengan informasi yang dikirimkan pada pengirim. Fungsi dari transport layer adalah membuat komunikasi antar dua host. Layer ini menyediakan layanan pengiriman dari sumber data menuju ke tujuan data dengan cara membuat logical connection di antara keduanya. Selain itu, juga bertugas memecah data dan menyatukan kembali data yang diterima dari application layer ke dalam aliran data yang sama antara sumber data dan pengirim data. Kemudian yang kelima ada application layer, merupakan lapisan terakhir dalam arsitektur TCP/IP yang berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada jaringan, contohnya SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol untuk pengiriman email, FTP, File Transfer Protocol untuk transfer file, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol untuk aplikasi web. Application layer bersedia menyediakan akses aplikasi terhadap jaringan TCP/IP. Layer ini menangani high-level protokol untuk masalah representasi data dan dialog kontrol yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara aplikasi jaringan. Cara kerja TCP/IP. Cara kerja TCP/IP yaitu protokol TCP dipakai komputer untuk berkomunikasi dengan jaringan komputer. Komputer nantinya akan memproses paket kemudian dikemas dalam bentuk paket data untuk dikirim lewat jaringan komputer.
Berikut adalah cara kerja dari TCP/IP. Yang pertama adalah data dipecah menjadi paket kecil, bertujuan agar dapat ditransmisikan lewat media serta protokol yang tepat, dan setiap paket data akan diberi label serta tujuan paket akan dikirimkan. Kemudian paket data melewati router. Di dalam jaringan internet, router berfungsi untuk mengantar serta menentukan rute paket yang akan dikirim. Di jaringan yang lumayan besar, paket akan mengalami puluhan hingga ratusan router, dan setiap router hanya dapat mengantar paket ke router terdekat sambil mencari jalan atau router yang tepat. Kemudian saat paket sampai ke tujuan, protokol TCP akan berfungsi seperti tugas di divisi atau layer. Ini dimulai dari layer terbawah untuk menerjemahkan signal menjadi logical data dan diteruskan ke layer di atasnya agar memastikan paket data sudah diterima atau belum yang sesuai dengan pemilihan protokol TCP. Kemudian ada UDP. UDP adalah singkatan dari User Data Protocol yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Jadi saat Anda mengirimkan pesan melalui UDP, komputer pengirim dan penerima tidak perlu bernegosiasi saat akan melakukan pertukaran data. Cara kerja dari UDP yaitu terdapat sebuah channel yang berfungsi sebagai penghubung host untuk mendapat bertukar data. Channel tersebut membutuhkan sebuah aplikasi di perangkat untuk bisa tersambung ke UDP, sekaligus menyediakan IP dan nomor port dari host tujuan. Kemudian UDP akan mengirimkan beberapa data dari waktu yang bersamaan. Kemudian, cara kerja UDP. UDP atau User Data Protocol memiliki cara kerja yang jelas berbeda dengan TCP. UDP mempunyai saluran atau channel yang berfungsi untuk mengoneksi antara host untuk saling kirim informasi data. Channel itulah yang kemudian disebut dengan port UDP. Agar dapat terhubung dengan protokol UDP, aplikasi tersebut harus dilengkapi alamat IP. Port UDP nantinya berguna untuk multiplexed message queue, maksudnya port UDP sangat memungkinkan mampu bekerja menerima dan mengirimkan pesan data secara bersamaan. Lalu, setiap nomor channel UDP atau port UDP dilengkapi dengan nomor unik khusus dalam pembagian sendiri. Ada beberapa tahapan cara kerja UDP yang dilakukan. Setiap tahapan kerja saling sinambung. Berikut penjelasan yang bersifat singkat. Pertama, paket berisi client port dan port sumber berbentuk file teks dikirim di dalam UDP header. Paket isi port, client, dan port sumber audio dikirim ke server dalam UDP header. Tujuan UDP membaca nomor port tujuan dan proses data. Paket asli mempunyai port tujuan sehingga server bisa mengirimkan kembali data ke FTP client. Poin 3 dan 4 berulang kembali ketika file audio dikirimkan ke klien. Ketika aplikasi ingin mengirim data, UDP tidak akan membuffer atau memfragmen setiap data yang masuk, karena data tidak mengalami processing data yang berbelit, terutama karena tidak memfragmen data. Maka jika data lebih besar daripada MTU, lapisan IP yang harus memfragmennya. Berikut adalah contoh perbandingan OSI layer versus TCP/IP layer. Kemudian ada perbandingan lain, OSI layer versus TCP/IP layer. Berikut adalah protokol-protokol di setiap layer. Kemudian ada perbandingan TCP/IP layer versus UDP. Kemudian ada perbandingan lain TCP/IP layer versus UDP. Kemudian kita akan membahas tentang network protokol. Yang pertama ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saliran telepon. Kemudian ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Telecommunication Network atau Telnet, protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau Local Area Network. Kemudian ada File Transfer Protocol atau FTP, protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antara mesin-mesin dalam sebuah network. Kemudian ada Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP, protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari research, organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet atau intranet. Selanjutnya ada Secure Circuit Layer atau SSL, protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi, ditambah lagi SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL, Apache Linux dapat menggunakan perintah A2 disk mode.
Kemudian ada Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP, protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini adalah MRTG, The Butte, atau lain-lain. Kemudian ada Secure Cell atau SSH, protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Contoh perintah adalah SSH user add IP server. Post Office Protocol version 3 atau POP3, yaitu protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Lalu ada Internet Message Access Protocol atau IMEP, protokol standar untuk mengakses pengambilan email dari server. IMEP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Kemudian ada Internet Control Message Protocol atau ICMP. ICMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Lalu ada Point-to-Point Protocol, protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Kemudian ada Domain Name System atau DNS, Distributed Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau name resolution di jaringan yang menggunakan TCP IP atau Transmission Control Protocol or Internet Protocol. Dan terakhir ada HTTPS, versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Nah, sekian pembahasan standarisasi jaringan dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.